Pernah nggak sih ngerasa kewalahan, kayak tenggelam di lautan tugas yang rasanya nggak ada habisnya? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Sebentar lagi, kita akan bedah bareng-bareng sebuah cara yang super simple buat balikin kejernihan di tengah semua kekacauan ini. Oke, kita mulai dari sini ya. Kalimat ini kayaknya relate banget ya. Ini tuh pengakuan jujur kalau meskipun rasanya semua lagi kebakaran, kita itu nggak mungkin bisa jadi pemadam buat semua api dalam waktu yang bersamaan. Coba deh, kita bayangin skenario yang mungkin udah jadi makanan sehari-hari. Pagi baru mulai tapi rasanya kok udah ketinggalan aja. Badai tuntutan itu datengnya emang suka nggak pakai permisi. Familiar banget kan sama perasaan ini? Notifikasi yang bunyi terus-terusan, permintaan revisi dadakan yang ngerusak rencana, dan kerjaan yang makin lama makin jadi gunung. Rasanya kayak diserang dari semua arah, dan semuanya teriak, ini urgent! Nah, sekarang disinilah titik baliknya. Gampang banget kan nyalahin tumpukan kerjaan, tapi gimana kalau masalahnya sebenarnya lebih dalam dari sekedar tugas-tugas itu sendiri? Dan ini dia biang keroknya. Masalahnya bukan di tugasnya, tapi karena kita kehilangan ruang mental, ruang buat berhenti sejenak, tarik nafas, dan yang paling penting, memilih kemana energi kita mau kita arahkan. Oke, sekarang kita bakal bedah akar masalah dari perasaan kewalahan ini. Siap-siap ya, karena ini bisa jadi bakal mengubah cara Anda melihat produktivitas untuk selamanya. Ini keluhan kita semua kan? Aduh, aku nggak punya waktu. Kita ngomongin ini hampir setiap hari. Tapi coba deh kita berhenti sebentar dan bertanya, beneran nggak sih waktu itu musuh utama kita? Nah, ini dia aha momennya. Musuh yang sebenarnya itu bukan jam yang terus berdetak, tapi kabut yang nutupin prioritas kita. Tanpa kejelasan, ya semua tugas kelihatan sama besar dan sama pentingnya. Ternyata ada penjelasan ilmiahnya loh. Tanpa rencana yang jelas, otak kita itu otomatis masuk ke mode bertahan hidup. Otak berhenti ngebedain mana ancaman beneran, mana yang bukan. Notif email rasanya sama gentingnya kayak deadline proyek besar. Semuanya darurat. Dan disinilah jebakannya. Otak kita kan suka banget sama rasa pencapaian. Jadi kita cenderung milih ngerjain tugas-tugas kecil yang gampang. Kita dapat suntikan dopamin sesaat, ngerasa produktif. Padahal kita sebenarnya cuma sibuk menunda apa yang benar-benar penting. Hasilnya capek, tapi kemajuan yang berarti nggak ada. Oke, cukup bahas masalahnya, sekarang kita pindah ke solusinya. Ini bukan teori yang ribet kok, tapi 3 langkah praktis yang bisa langsung Anda coba buat keluar dari kekacauan. Caranya simpel banget, cuma 3 tindakan. Jeda sebentar buat dapat kejelasan, patahkan ilusi urgensi yang menyesatkan, dan yang terakhir, lindungi aset paling berharga Anda, fokus. Yuk, kita bedah satu persatu. Langkah pertama ini paling gampang, tapi anehnya, paling sering kita lewatin. Sebelum nyemplung ke badai email dan pesan, kasih diri Anda hadiah 60 detik. Cuma 1 menit buat berhenti, napas, dan mikir. Nah, selama jeda 60 detik itu, tanyain ini ke diri sendiri. Bukan 10, bukan 5, tapi 3. Kenapa 3? Karena memaksa diri kita milih 3 hal terpenting itu secara otomatis menciptakan kejelasan dan urutan prioritas di kepala kita. Oke, selanjutnya setelah Anda tahu 3 prioritas utama Anda, sekarang saatnya jadi penjaga gerbang. Nggak semua yang datang dengan label urgent itu beneran mendesak buat Anda. Belajar bedain mana urgensi beneran, mana yang cuma panik nular dari orang lain. Jadi, poin krusialnya itu ini. Menetapkan batasan bukan berarti nolak kerjaan. Justru saat Anda ngasih kerangka waktu yang realistis, Anda itu sedang mengambil alih kendali, bukan lagi jadi korban permintaan orang lain. Itu powerful banget. Langkah terakhir adalah membangun benteng. Alokasikan 1 blok waktu, bisa 30 menit, bisa 60 menit, di mana Anda cuma ngerjain 1 dari 3 prioritas utama Anda. Matiin notif, tutup tab yang nggak perlu, ciptakan waktu sakral buat fokus. Jangan pernah remehkan kekuatan sesi fokus ini ya. Kemajuan yang Anda buat dalam 30 menit kerja mendalam tanpa gangguan seringkali jauh lebih berarti daripada hasil kerja 8 jam yang pecah-pecah karena multitasking. Ingat, kualitas mengalahkan kuantitas. Sekarang, yuk kita tarik kesimpulan dan lihat gambaran besarnya. Taktik-taktik tadi penting, tapi semuanya itu berakar pada satu perubahan pola pikir yang fundamental. Nah, ini dia kebenaran utamanya. Berhenti deh melihat hari Anda sebagai wadah waktu yang harus diisi penuh. Mulai lihat hari Anda sebagai cadangan energi yang terbatas untuk diinvestasikan.
Pertanyaannya bukan lagi gimana caranya ngerjain lebih banyak, tapi apa yang benar-benar layak dapetin energi saya? Jadi, ini rangkumannya. Ingat ya, musuh Anda itu bukan jam di dinding, tapi kabut di pikiran Anda. Dengan memilih beberapa prioritas sejati dan pakai jeda sebagai senjata, Anda bisa menembus kabut itu. Pada akhirnya, ini semua tentang memperlakukan energi Anda seperti aset berharga. Investasikan hanya pada hal yang benar-benar berarti. Saya akan tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Bukan apa yang harus saya lakukan hari ini, tapi apa hal terpenting yang membutuhkan energi saya hari ini? Jawaban dari pertanyaan itulah yang jadi titik awal Anda untuk merebut kembali kendali.